Rencana kunjungan Pelosi ke Taiwan adalah suatu peluang atau jebakan. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Rencana kunjungan Ketua House of Representatives atau DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan telah menjadi sorotan dunia. Beijing menyebut lawatan itu adalah provokasi Amerika Serikat yang akan membahayakan kedaulatan dan integritas teritorial negeri Panda. China telah berulang kali menyatakan sikap tegas menentang segala bentuk interaksi resmi antara Amerika Serikat dan Taiwan. Pelosi adalah orang nomor 3 terpenting dalam pemerintahan Biden yang seharusnya secara ketat mematuhi kebijakan One China Policy. Karena kunjungan tersebut akan memiliki dampak negatif yang parah pada fondasi politik hubungan China-Amerika Serikat dan mengirim sinyal keliru kepada pasukan separatis kemerdekaan Taiwan. Ibarat setara memberikan sinyal untuk kemerdekaan Papua dari Ibu Pertiwi Indonesia. Rencana Pelosi pergi ke Taiwan bukanlah hal baru. Misalnya 2 tahun yang lalu di akhir pemerintahan Trump. Saat itu, Menlu Pompeo juga bergagasan melakukan kunjungan mendadak ke Taiwan, tetapi akhirnya dia tidak berani. Atau majalah The Economist Inggris juga pernah menyerukan bahwa Taiwan adalah tempat yang sangat berbahaya. Sebuah majalah ekonomi memprovokasikan pecahnya konflik di Taiwan, yang secara alami membuat para pemilik bisnis Eropa dan Amerika yang berlangganan sangat ketakutan. Niat jahat mereka untuk memaksa modal asing menarik diri dari China terbukti dengan sendirinya. Amerika Serikat berulang kali melanggar janjinya dan menciptakan masalah Taiwan, dikarenakan masalah utang Amerika Serikat sebagai inti dari semua masalah Amerika. Pompeo ingin mengunjungi Taiwan ketika ia menjadi Menteri Luar Negeri, ketika penerbitan utang nasional Amerika melebihi 30 triliun dolar. Industri manufaktur Amerika yang telah dikosongkan, utang nasional melangit, di mana masalah eksternal dapat memicu masalah internal, ditambah kasus penembakan kian merajalela saat ini, adalah salah satu manifestasinya. Persaingan kekuatan utama adidaya dunia sebagian besar adalah konspirasi, dan konspirasi hanya dapat memainkan peran sebagai sumbu dan katalis, tetapi bukan peran kunci. Jadi, mengenali diri sendiri dan memahami musuh sangatlah penting, kata Sun Tzu Pingfa, The Art of War. Munculnya epidemi COVID-19 seperti biasanya, Paman Sam ingin menyematkan virus ke China. Akan tetapi, berhubung sistem kesehatan masyarakat China sangatlah canggih, kemampuan memobilisasi warganya sangat kuat, sehingga mengubah bencana menjadi berkah. Sebaliknya, Amerika Serikat yang menciptakan virus ini justru telah diganggu oleh epidemi sendiri, atau istilahnya senjata makan tuan, menyebabkan penurunan cepat dalam kekuatan nasionalnya. Inilah yang dimaksudkan tidak mengenali diri sendiri oleh Art of War. Konflik Ukraina pada awalnya dimaksudkan untuk mengalihkan modal Eropa ke Amerika Serikat. Namun kenyataannya Rusia berjuang selangkah demi selangkah dan menjadi semakin kuat. Ukraina tidak berhasil menjadi alat tawar bagi Eropa dan Amerika Serikat untuk memberikan sanksi kepada China dan Rusia, tetapi justru menjadi alat bagi Rusia untuk menjadi raja di Eropa. Sebenarnya, maksud Amerika Serikat mengeluarkan Rusia dari sistem penyelesaian SWIFT bertujuan untuk memberi contoh mengancam China. Namun sebaliknya, Rusia dapat melewati sistem ini dan hidup lebih baik. Bahkan Iran dan Rusia telah memutuskan untuk tidak menggunakan dolar Amerika untuk perdagangan kedua belah pihak, menggantikan SWIFT dengan sistem lain. Tentu saja, tidak hanya Iran, tetapi juga Arab Saudi, India, dan negara-negara lain mulai menggunakan mata uang lokal untuk penyelesaian. Jika sampai Iran dapat menghilangkan penggunaan dolar, maka setidaknya ada 20 negara di dunia yang dapat melakukan hal yang sama. Seiring banyaknya negara di dunia tidak mengikuti skenario yang dimainkan Amerika Serikat, maka Amerika Serikat sedang berada dalam masalah besar. Sekarang, Amerika Serikat telah terpojok, tidak banyak pilihan yang tersisa untuk mereka lagi. Pertama,
apakah terus dikuras oleh Rusia dan China seperti sekarang? Kekuatan militer dilampaui dan muncullah perang sipil Amerika Serikat sendiri. Opsi kedua, terus bermain api atas masalah Taiwan. Jika China tidak mengambil tindakan, maka akan meningkatkan moral kubu Barat untuk sementara menyelamatkan pasar keuangan Amerika Serikat dan menunda badai berbagai masalah domestik mereka. Opsi ketiga, Biden menggunakan Pelosi sebagai umpan memaksa China mengambil tindakan, kemudian mengkopi perang Ukraina ke Taiwan, menggunakan ideologi menculik Eropa, Jepang, dan Korea Selatan dalam kereta Amerika Serikat. Kemudian menjarah utang nasional China atas Amerika Serikat, emas dan cadangan devisa China di Amerika, dan mengeluarkan China dari SWIFT. Kemudian membangun kembali sistem perdagangan dunia tanpa China dan Rusia. Secara singkatnya, Amerika Serikat ingin memaksa China mengambil tindakan atas Taiwan. Namun, apakah China akan jatuh ke dalam jebakan atau adakah cara lain? Metode pertama, China mengambil tindakan menyatukan Taiwan. Jika Amerika memaksa Eropa, Jepang, dan Korea Selatan meninggalkan China, maka China terpaksa memotong jalur perdagangan Jepang dan Korea Selatan. China dapat memastikan cadangan strategis minyak mentah Jepang dan Korea Selatan tidak akan bertahan sampai 3 bulan. Demikian pula dengan bahan baku lainnya. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, Jepang dan Korea Selatan pasti akan berteriak. Jika blokade berlangsung lebih dari 1 tahun, bisa dibayangkan situasi Jepang dan Korea Selatan nantinya. Seperti diketahui, tingkat swasembada pangan Jepang kurang dari 50%. Jadi, selama China memblokir Pasifik Barat, bisa dipastikan Jepang akan jatuh dalam kekacauan total. Apalagi Korea Selatan yang tanpa pupuk kimia, produksi gabah Korea Selatan akan turun tajam. Terputusnya jalur perdagangan dengan Eropa dan Amerika Serikat, lajunya inflasi di Eropa dan Amerika Serikat nantinya tidak akan kalah dengan inflasi di Eropa pada masa Perang Dunia Kedua. Metode kedua, China tidak mengambil tindakan. Sebaliknya, menjual semua utang nasional Amerika, dolar, dan euro. Jika China tidak mengambil tindakan, negara-negara Barat pasti akan merayakan kemenangannya sehingga merusak semangat warga China atau negara-negara yang mendukungnya. Namun, tidak mengambil tindakan saat ini bukan berarti tidak ada tindakan. Aksi jual surat utang Amerika Serikat di atas 1 triliun dolar akan menyebabkan penurunan tajam pasar modal Amerika atau bahkan keruntuhan. Pada saat yang sama, semua cadangan devisa China ditukar dengan barang komoditas dan membeli habis semua barang komoditas internasional tanpa peduli harga berapapun. Akibatnya membawa inflasi dunia ke puncaknya. Pada gilirannya memicu pecahnya masalah internal di Eropa dan Amerika Serikat. Setengah tahun atau 1 tahun kemudian, China mengharuskan semua barang komoditas diselesaikan dalam mata uang RMB. Akibatnya, bisa dibayangkan bagaimana masyarakat Eropa dan Amerika nantinya. Setelah runtuhnya tatanan dunia lama, China akan membangun kembali sistem ekonomi global baru. Baru pada saat itu, China mengambil tindakan terhadap Taiwan. Jadi, kunjungan Pelosi ke Taiwan apakah merupakan suatu peluang atau jebakan? Hanya waktu yang bisa jawab semua itu. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!